koordinasi antara dulu Jasindo, masing-masing Jasindo, cabang Jasindo. Terakhir tuh desentralisasi sama Jasindo. Nah itu saya kurang tahu teknisnya, teknis pelaporannya adalah Jasindo secara berkala tapi nggak rutin bulanan melapor, ini loh produksi bulanan karena kami diminta untuk melapor dan mendapat ada target pendapatan FIBES Pak. Iya. Jadi kita minta wilayah satu apa aja gitu disesuaikan dengan format yang kita buat, karena dulu pernah kita mencoba host to host gagal karena kan ada pairing sistemnya, ada panjang kali lebar di IP kita gitu Pak. Itu yang untuk bakaran. Kalau untuk yang asuransi pinjaman pegawai itu kita sistem bordereau Pak. Jadi kita kirim data langsung tiap bulan berapa, kirim ke Jasindo, Jasindo akan menghitung preminya dari data field yang disepakati gitu, nama, tanggal lahir, segala macam tuh Pak. Ya. Nanti Jasindo akan mengukur dari situ, dia menagih tarif, nagih premi. Nagih premi. Baru kita bayar berdasarkan itu. Ya. Kalau yang di cabang tadi, Jasindo ngasih laporan. Baik, saya potong sedikit ya. Tadi kan ditagih preminya kan, udah disetujuin. Misalnya dia diajuin sama Bank BI ada 1000 nasabah gitu ya. 1000 nasabah disetujuin misalnya 950, 50 tidak. Dengan akhirnya kan Jasindo menagih preminya. Nah, ingin pertanyaan, pada saat Bank BI menagih fee based income-nya sejak kapan? Nah, kalau apakah langsung dipotong atau bagaimana sistemnya? Kembali lagi Pak, yang untuk asuransi kredit yang pegawai BNI itu kan langsung Pak. Preminya premi BNI, jadi nggak ada fee based. Kita nggak nagih fee based. Nggak ada yang kaitan, saya ingin tanya tentang kaitan yang dengan fee based income yang langsung dapat. Yang masuk ya. Nasabah ya. Berarti yang kebakaran. Nah kebakaran dia memberikan laporan, ini jumlah segini, nanti dia sebutkan kayak yang tadi di bukti itu Pak. Ada pembayaran segini, ada premi berapa, fee berapa, PPN-nya berapa, dilampirin cabangnya mana aja, ini berapa performnya, karena nantinya pendapatan itu akan kita distribusi sebagai pendapatan cabang gitu. Ya, ini yang untuk kaitan kan ini, itu kan kalau dari pendapatan yang telah diterima dari Jasindo ke BNI kan, fee based income-nya 10 sampai 15% mungkin itunya, nanti kan dari ini kan sebagai pendapatan kinerja cabang apa-apa. Ingin saya tanyakan adalah bagaimana kerja pembayaran premi ini oleh Jasindo oleh BNI kepada Jasindo. Premi itu kalau yang kebakaran saya lurusin lagi, kebakaran kan duitnya nasabah. Iya. Yang saya sampaikan tadi dia manual di cabang Pak. Itu yang kita nggak monitor itu. Apakah cabang-cabang itu melakukan langsung pembayaran langsung kepada Jasindo? Itu diatur di PKS. Pertama Pak, itu diatur di PKS. Yang kedua memang itu diambil dari duitnya nasabah. Iya, benar, dari duit nasabah. Nanti disetorkan dulu ke Jasindo. Baru nanti BNI meminta bagian dari Jasindo kan godok di internal Jasindo kan. Ya. Baru dia melapor, ini loh dari cabang ini gitu. Baru penagihan apa memang secara auto debit langsung manual Pak. Manual. Jadi ada tagihan juga dari Bank BNI-nya kepada Jasindo. Mengingatkan di mana produksinya. Ya. Gitu. Nanti dikompil sama Jasindo kan. Nanti dicocokin gitu. Baik. Kalau hal itu ya, apakah juga sistem sampai sekarang juga bersifatnya manual? Masih manual Pak, karena terus terang di BNI kita itu nggak banyak, karena IT kita Pak, tergantung IT kita, pairingnya untuk itu harus bongkar enhance lagi di IT kita, jadi makanya saat ini masih manual semua. Jadi sampai sekarang masih manual Pak ya? Ini silakan Pak. Boleh tambahkan segitu. Kenapa tadi pertanyaannya kenapa tidak dilakukan secara sistem? Karena memang kalau secara sistem dia harus ke core banking kita. Sementara core banking kita itu banyak hal-hal yang sifatnya rahasia perbankan di situ Pak. Jadi makanya untuk mencegah supaya tidak bisa dibobol dan sebagainya, salah satunya memang tidak kita host to host di situ. Jadi kita memang karena pertimbangan resiko kita lebih memilih yang namanya notifikasi atau penutupan itu dilakukan proses pencatatan secara manual dan pelaporannya secara akumulasi dari cabang ke level wilayah ke level kantor besar itu dilakukan secara manual. Kemudian menambahkan juga Pak Yuli Triatmoko tadi yang bank assurance ya yang ada fee base itu pertanyaannya debitur harus membayar Pak karena itu pre-disbursement clause. Jadi kalau dia nggak bayar kreditnya nggak bisa cair.
Siapa yang memungut? Yang memungut adalah petugas administrasi kredit di masing-masing cabang. Masing-masing cabang ya? Iya, itu tidak setiap hari memang dilimpahkan Pak. Ada yang namanya simpanan sementara, suspend account namanya. Masuk ke situ, hari ini selama 1 bulan biasanya dikumpulkan di situ, dicocokkan, direkonsiliasi, produksi atau realisasi kreditnya berapa preminya, kemudian barulah itu dilimpahkan ke Jasindo. Biasanya dikumpulkan, saya kurang paham teknis ini di lapangan, tapi paling tidak ada periodik, secara periodik dikumpulkan. Jadi kalau harian kan repot Pak, iya. Masalah untuk ini aja. Jadi secara periodik itu disetorkan ke Jasindo, baru nanti BNI menagih bagian fee based income-nya untuk BNI-nya. Ya, prinsipnya adalah kami harus segera membayar Pak, karena polis itu diterbitkan Jasindo itu ada periode expired-nya. Iya. Polis bisa diterbitkan, tapi kalau preminya tidak diterima, misalnya 1 bulan, ya di perjanjian itu ada 1 bulan uang preminya tidak masuk ke Jasindo, maka Jasindo berhak untuk membatalkan. Baik. Batalkan polisnya. Jadi mekanismenya seperti itu Pak. Nah, kalau ditanya apakah BNI yang dibayar, tentu yang sudah diterima Jasindo preminya, baru setelah itu ada pengembalian base kepada kami. Kembali lagi ke Pak Yuli ya. Ingin saya tanya satu lagi dari saya untuk Pak Yuli gitu ya. Apakah masalah fee based income ini gitu ya Pak, apakah juga pernah Bapak laporkan, Bapak mungkin buat surat apa-apa kepada Direktur Retail Pak Sahata, terdakwa Pak Sahata? Surat, ya waktu itu sempat kita bersurat ke Pak Sahata untuk penataan baru Pak. Penataan baru? Untuk bank insurance khusus. Ininya. Karena ada SEOJK terbaru yang 2016, kita harus lapor bersama. Lapor bersama ke OJK itu. Kalau kata surat tadi ya. Iya. Apakah yang laporan-laporan kepada Pak Sahata ini masih dalam konteks formalitas hukum yang memang diatur sama OJK sebagai pengawas ini lembaga keuangan? Ya. Apakah yang dilaporkan, apa yang didiskusikan dengan Pak Sahata seperti yang disampaikan Pak ini terkait fee based income ini memang sesuai dengan aturan-aturan normatif? Iya, jadi tadi kan pertanyaannya apakah pernah informasi, ya kami pernah bersurat gitu untuk kita menyesuaikan dengan ketentuan yang baru. Ketentuan baru sesuai ini ya. Karena nanti SEOJK yang baru itu yang 2016 itu Pak, kita harus rutin melapor di LBBU, laporan bank bulanan umum, mafinya gitu. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi untuk Pak Wawan ya. Tadi kan kalau pelaporan apa-apa tadi kan sudah disampaikan juga bersifat elektronik yang disampaikan dari Bank Mandiri kepada Jasindo ya. Ingin saya tanyakan, apakah selama kerjasama itu pernah sistem ini down apa tidak sanggup menampung seluruh nasabah dari Bank Mandiri gitu? Tidak paham Pak, karena yang running sistemnya bukan di bagian saya, ada nama bagiannya namanya RCC Pak, untuk processing. Apakah pernah Bapak mendengar laporan bahwa ini kita tidak bisa menyampaikan secara elektronik dari rekan yang lain, apa divisi yang lain gitu? Saya lupa pernah apa enggak gitu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin satu untuk saksi bukan Herlinda ya. Herlinda tadi katanya ngaku agen ya, pernah juga benar mencari nasabahnya untuk Jasindo itu BPR Kertajasa ya, Kertarahaja sama Bank Jaitrust ya. Iya. Nah, dan saksi juga ditunjukkan pada saat penyidikan ada transfer masuk ke rekening saksi dengan total 1.375.213. Nah, tadi saksi juga udah mendengar juga bahwa dari Bank Banten itu tidak ada mengenal agen. Kan saksi juga kalau kita lihat di BAP nomor 30 ada tabel-tabel itu. Kalau saya lihat yang saksi yang mendapat pembayaran kerja dari komisi itu cuma dari BPR Kertarahaja itu pada Februari 2017. Sedangkan yang lainnya adalah dari
Bank Banten. Sedangkan Bank Banten tadi sudah dijelaskan oleh saksi tidak ada agen. Bagaimana menurut saksi ini uang-uang yang telah diterima saksi dari ditransfer lewat agen CV Sankara maupun PT MBS. Sedangkan saksi hanya kerjanya memang berdapat dari Kertara Harja. Kalau memang semuanya dari Kertara Harja, memang itu hasil kerja saksi. Tapi saksi yang kerja dari Jetras, dari Kertara Harja cuma 1 kali. Bagaimana itu saksi? Enggak, jadi kan kalau BPD itu Coba sendiri, ini coba bisa saksi lihat, bisa ini. Itu berita acara saksi kan? Iya, berita acara saksi. Pasti dia tahu. Saudara kan sudah pernah memberikan keterangan di BAP sebagaimana transferan itu yang saudara terima, ya pembayaran sebagai agen asuransi, iya kan? Iya, Pak. Jelas kan? Iya. Iya, bisa saudara jelaskan sebagaimana pertanyaan penasihat hukum terdakwa itu? Silakan. Ya, jadi pada saat itu kan saya diminta keagenan ya Pak ya. Jadi untuk bisnis yang saya bawa itu kan BPR Kertara Harja dan Jitras Pak. Jitras itu setelah BPD Banten. Jadi pada saat itu Pak Ari minta saya untuk bantu pemasaran di lapangannya. Karena pada saat itu terkendala SDM di Jasindo S. Parman. Saksi ya. Dari data ini, saksi itu cuma dapat komisi itu 1 kali dari Bank BPR Kertara Harja. Ya. Selanjutnya dari Maret 2017 sampai 14 Mei 2020 itu dari Bank Banten. Nah, dari Bank Banten. Iya. Dan saudara secara fakta menerima itu. Iya. Secara fakta saudara terima. Betul. Iya. Sedangkan Bank Banten udah diterangkan saksi tadi nggak punya pakai agen. Ya, kenapa sampai bisa itu? Karena apa tadi saudara jawab? Saran dari siapa atau petunjuk dari siapa? Iya, itu instruksi Pak Ari. Pak Ari sudah dijawab tadi. Ya. Apakah ini uang untuk kepentingan Pak Ari Prabowo gitu? Oh enggak. Saya kurang paham kenapa di pihak banknya dengan asuransi, maksudnya BPD Banten tidak ada keagenan, tapi itu semua instruksi dari internal asuransinya Pak. Iya, Jadi itu kan, instruksi dari Pak Ari. Kalau Mbak kerja, karena udah jelas saksi dari Bank Banten tadi nggak ada mengenal agen, langsung dari Fauzi ditandatangan secara teknis oleh tim teknisnya menyusun PKS apa-apa, selanjutnya ada tanda tangan PKS dan nggak ada mengenal agen. Tapi yang memang saksi menerangkan memang udah kerja dari Jetras maupun BPR Kertara Harja. Kalau ini semuanya dapat dari Kertara Harja atau Jetras, kita masih memaklumin penghasilan itu gitu ya. Ya. Cukup yang mulia. Tadi saudara sudah menjelaskan kan, yang penting masuk di rekening saudara. Iya. Iya kan? Saudara Betul. tidak menelusuri lagi ya. Tadi Iya. pertanyaan saya jawaban saudara kan seperti itu. Betul. Yang penting masuk aja di rekening saudara tadi. Iya kan? betul yang mulia, karena Saudara itu tidak menelusuri lagi. iya yang saya tahu itu komisi. Sepengetahuan Gitu. saudara itu komisi, walaupun saudara sadar tahu bahwa saudara bukan agen kan? Agen tidak, asuransi. saya agen Pak. Iya, tapi kan Yang punya mulia. nomor tadi yang sudah dipertanyakan. Betul, tapi pegangan Berdasarkan saya PKS tadi ya? PKS betul. PKS. Itu menjadi agen kan itu harus ada nomor Pak, Bu. Iya. Saudara saksi. Tapi saudara menganggap bahwa saudara agen asuransi karena ada PKS tadi ya? Benar, dan Oke. dan memang dari instruksi Pak Ari Prabowo-nya pun ada mengatakan bahwa saya keagenan. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya masih ada dari Sahata, cukup ya? Cukup sekarang dari Toras Panggabean. Silakan Pak. Yang ada hubungannya dengan klien saudara ya, silakan. Baik, terima kasih yang mulia kesempatannya. Jadi saya singkat saja pertanyaan-pertanyaannya dan saya harap juga jawabannya pun singkat dan juga jadi nggak putar-putar. Mungkin itu bisa disepakati bersama.
Iya, jadi yang pertama mungkin saya dari sisi yang sudah singgung pandangan bisa ke arah sana daripada nanti saya dibawa lagi pandangan saya tidak apakah bisa langsung jawab bisa. Yang pertama ini saya based on BAP berdasarkan atas BAP-nya saksi sendiri Bu Herudin dan Diniar Puri. Ya, yang pertama dalam BAP saudari dijelaskan bahwa saudari sebagai agen asuransi Jasindo telah memiliki sertifikasi agen asuransi di AAUI. Boleh dijelaskan AAUI itu apa? Asosiasi. Oke. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Boleh saya bantu seperti itu? Benar. Dan diterima sebagai agen di Jasindo dengan atas dasar kerjasama keagenan dengan Jasindo. Benar. Di antara ini adalah kerjasama keagenan. Oke. Pertanyaan saya, dari pihak asuransi Jasindo, apakah pernah menyampaikan kepada saudari sebagai agen seharusnya memiliki izin dari OJK terlebih dahulu baru bisa berfungsi sebagai agen Jasindo? Pernah? Tidak pernah. Apakah pernah ketika saudari tidak memiliki izin OJK tersebut, saudari tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai agen untuk terus berjualan sebagai agen? Ada hambatan ya? Semua sudah seperti buat Pak Ari Prabowo. Pak Ari Prabowo itu maksudnya perwakilan dari Jasindo atau Pak Ari Prabowo sebagai person, sebagai orang, sebagai kepala cabang Jasindo. Yang kedua, mengenal Ari Prabowo ini poin nomor 7 berdasarkan BAP saudara, mengenal Ari Prabowo sebagai kaca Bandung, kaca ini kaca Jasindo ya, 2019, dan kemudian membantu pemasaran produk AJK Jasindo serta pembinaan relasi. Betul ya? Boleh saksi sampaikan kepada kami di sini. Ada dua job desk utama sebagai agen yang saudari lakukan, yaitu satu pemasaran produk dan pembinaan relasi. Betul? Ada dua poin itu ya. Kalau pemasaran produk itu maksudnya kepada calon nasabah atau yang sudah menjadi nasabah? Kepada pihak bank, Pak. Calon-calon, iya. Itu yang sudah menjadi nasabah atau Sudah bekerja sama. Oh, sudah. Iya, betul. Itu yang apa tuh? Yang pemasaran produk atau pembinaan relasi? Dua-duanya. Dua-duanya, bersama. Setelah kerjasama baru pembinaan itu kunjungan ya. Oke. Oke. Saksi, apabila saksi tadi menyampaikan ada satu yang benar-benar mulai baru ya, itu BPR kerja. Iya. Boleh tahu ketika saksi memfungsikan diri sebagai agen, apakah sama saksi ini harus bertemu sampai di level terendahnya di dalam satu BPA gitu? Let's say, apakah cukup ketemu kepalanya saja, kemudian di follow up oleh pihak Jasindo untuk menjelaskan semuanya dan dilanjutkan bikin agreement? Apakah harus menerangkan dulu kepada kepalanya, ke manajernya, kemudian manajer ke supervisor, teknis sekali juga, apakah harus seperti itu? Enggak, jadi dibuat simpel tuh kita undang semua cabang-cabang, di situ ada kepala cabang, manajer dan admin, jadi kita sosialisasi. Sosialisasi. Betul, dari level yang terendahnya tuh ya bagian admin Pak, karena di situ dia yang administrasinya, gitu, terkait penutupan kredit. Oke. Pada bank-bank, ini agak konsen, kita semuanya konsen ke bank-bank ini sama keterangannya saksi. Bank Banten tadi yang diwakili oleh Pak
Ardina itu menyatakan Bank tidak pernah ada agen. Cukup bertolak belakang dengan keterangan saksi. Sedangkan Pak Ardina sendiri memiliki atasan yang namanya Pak Fahmi, dari disebut-sebut juga. Saya tanya kepada saudari, yang komunikasi dengan saudari sebagai agen itu Pak Fahminya atau Pak Ardina di awal dari Bank Bandung atau bidangnya? Oh, saya kurang tahu. Enggak, saksinya. Saksi ini kan sebagai agen nih. Iya. Agen dari Bank Bandung nih. Komunikasinya Saya bukan. sorry, agen dari Jasindo untuk Bank Bandung. Iya. Betul ya? Iya. Itu komunikasinya apakah dengan Pak Fahmi ataukah dengan Pak Dida ataukah dengan yang lain? Dengan Pak Dida terkait karena beliau pada saat itu yang saya tahu menjabat sebagai kepala divisi jaringan layanan. Jadi pada saat saya mensosialisasi ke cabang, saya kan tinggal persetujuan dulu atau maksudnya izin untuk dapat melakukan kunjungan dan sosialisasi di cabang yang akan saya datangi. Oke. Lebih Itu ke Pak Dida? Iya, betul. Dengan Pak Fahminya? Saya tidak pernah. Enggak pernah. Pak Tidak pernah. Pak Edi. Saksi Ardina enggak pernah. Tidak. Oke. Selanjutnya, sementara saya ada saksi yang lain dulu ke Pak Ardina, Pak Yuli, Pak Egos, sama Pak Awan Setiawan, karena memiliki kesamaan dari pihak perbankan dan bisa lebih singkat. Pertanyaan saya yang pertama bisa dijawab betul-betul langsung Pak, dan singkat saja. Apakah Bank Banten, Bank BRI, dan Bank Mandiri memiliki hubungan entitas sebagai terafiliasi sebagai sister company atau tidak dengan pihak Jasindo? Apakah Bank Banten, Bank BRI, nanti saya jawab dari silakan dari saksi BRI ya, Bank Mandiri, apakah memiliki hubungan sebagai sister company atau terafiliasi apapun dengan PT Jasindo? Silakan Pak. Tidak. Iya, silakan Pak. Dari sendiri? Tidak. Oke. Jadi pasti sama juga? Tidak. Kalau Pak Awan sebagai Mandiri? Tidak. Tidak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ketika tidak ada hubungan apapun secara entitas sebagai sister company, apa yang mendasari saksi tadi yang dijelaskan meminta support, meminta dukungan, meminta sponsor dalam tanpa ada underlying perjanjian apapun? Tolong dijawab. Ya, harus tegas ya. Bang Bangga. Silakan singkat. Karena kayak sepanjang yang saya tahu memang dari awal dari direksi menyatakan bahwa kalau ada kegiatan boleh dimintakan ke Jasindo. Direksi itu siapa Pak? Direksi saya langsung adalah Pak Fahmi, Pak. Oke, silakan Pak Yuli. Kalau dari BNI Pak, memang bisnisnya itu beriringan Pak. Iya Pak. Bisnisnya beriringan. Jadi semakin besar ekspansi kita kredit konsumer, maka premi asuransi yang dengan Jasindo dengan relationship kuat dia akan naik gitu Pak. Jadi jika BNI lendingnya lebih besar, bookingnya, produksinya, maka Jasindo akan ikut. Betul. Yang saya tanya adalah apa landasan Jasindo atau Anda meminta support, sponsor segala macamnya Itu tadi, Pak. yang itu tanpa ada perjanjiannya? Ya, karena ataukah karena komitmen? Oh, tidak ada komitmen. Nggak ada Karena komitmen. Sinergi bersama Pak. Gentleman agreement? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Sinergi bersama kan. Sinergi bersama. Karena sama Sinergitas BUMN gitu Pak maksudnya? Oh gitu ya? Itu terstate ya dari Bapak ya? Sinergitas BUMN? ada sinergi BUMN. Betul. Itu menjadi underlying untuk supporting hal yang dilarang tadi. Tadi bisnis bareng itu Pak. Produksinya bareng. Iya. Yang saya tanya bukan bisnis barangnya kan, Pak. kan pertanyaannya tadi
yang mendasari. Karena sama-sama memiliki kepentingan, jika bookingnya naik, maka produksinya ikut naik gitu Pak. Gitu. Kan yang jualan kan BNI Pak, yang jualan di lapangan. Si Jasindo kan nempel sesuai dengan jumlah produksi. Mohon izin Pak. Iya. Bapak sebenarnya paham arah pertanyaan saya, tapi mencoba untuk tidak menjawab pertanyaan saya. Saya tahu. Silakan dijawab yang lain aja. Apa yang mendasari Pak? Ya dasarnya kita punya tujuan yang sama Pak untuk menaikkan angka. Kalau saya ekspansi di kredit consumer, kalau Jasindo untuk penutupan asuransinya. Sementara objek yang kita tuju kan sama. Bukan, maksud saya Pak, apa yang menyebabkan Jasindo ini bisa saya sederhanakan lagi ya Mulia, mohon izin. Semoga lebih bisa dijawab dengan lebih sederhana lagi. Apa yang menyebabkan Jasindo mau menyerahkan sesuatu yang tidak sama sekali ada underlying perjanjiannya? Karena Jasindo akan mendapatkan bisnis Pak. Karena Jasindo, Mendapatkan bisnis. mendapatkan bisnis, oke. Iya, benar. Reciprocal business maksudnya Pak. Saling membutuhkan Pak. Oke. Saling membutuhkan. Silakan dari pihak Mandiri. Saya nggak pernah ada statement mengenai sponsorship dan lain Ada sebagainya. ya, saudara tadi memang Saya tidak ada. Yang saya sampaikan apa yang ada di PKS adalah mengenai fee based income. Itu Siap, aja. siap. Kalau gitu saya mohon izin mengajukan pertanyaan lanjutan Pak. Siap. Khusus Bank Mandiri. Silakan. Apakah Bank Mandiri pada tahun 2018, kurun waktu 2018, pernah ada sosialisasi Bank Mandiri di kantor wilayah Medan, Palembang, Banjarmasin, dan Makassar yang disupport oleh PT Jasindo? Saya nggak paham Pak. Nggak paham. Karena saya di kantor pusat, saya tidak membina jaringan. Berarti Anda hanya pada ranah, Saya di kantor pusat, bukan yang mengelola jaringan Pak. bukan yang? Mengelola jaringan, itu jaringan Pak. Oke, sosialisasi, saya ulang ya. Jadi saya ulang, apakah Anda tahu ada pembiayaan terkait sosialisasi Bank Mandiri di kantor wilayah Medan, Palembang, Saya nggak tahu. Banjarmasin, dan Makassar? Saya nggak tahu. Tidak tahu. Apakah, sekali lagi saya tanya lagi, Anda tahu ada pembiayaan atau support pada acara Rakor Bank Mandiri Grup Mikro di Yogyakarta? Saya nggak tahu. Tidak tahu. Kenapa Anda tidak tahu? Karena itu seharusnya yang tahu siapa Pak? Karena memang tidak terinformasi. Iya, yang biasanya mendapatkan informasi tentang itu siapa? Informasi mengenai apa Pak? Mengenai kegiatan-kegiatan ini Pak. Kalau kegiatan pasti kita ada, tapi mengenai sponsorship kita nggak pernah ada permintaan seperti itu. Siapa? Anda, saksi, ataukah mandirinya? Anda jawabannya mewakili Mandiri atau? Mewakili Mandiri Pak saya. Oke. Mewakili Mandiri ya Pak ya? Iya. Oke. Arah pertanyaan saya Mulia mohon izin karena itu berdasarkan BAP dari saksi yang lain juga gitu. Iya. Jadi itu bukan statement kami. Ini ada statement kesaksian seperti itu. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya kepada Pak Ardinal ya, dari Bank Banten ya. Oke. Mohon izin Pak, saya mohon izin bertanya ke Bapak. Singkat, padat, dan jelas saja. Apakah di Bank Banten terhadap vendor, terhadap rekanan, termasuk Jasindo diantaranya, diterapkan namanya reciprocal business? Iya Pak. Betul. Ya. Di antaranya adalah, benarkah ada permintaan dana talangan terkait untuk penempatan dana deposito sebagaimana keterangan atasan Anda sendiri? Izin menjelaskan yang mulia, kata-katanya mungkin bukan dana talangan tapi penempatan deposito ya. Penempatan deposito untuk keperluannya apa Pak? Memang penempatan untuk membantu dana Pak. Posisi Untuk dana. membantu dana. Posisi dana ya. Oke, itu pernah disampaikan kepada Jasindo? Saya tidak ingat Pak detailnya, tapi setahu saya ada deposito atas nama Jasindo di Bank Banten. Oke. Izin, boleh menunjukkan bukti yang mulia? Ya, silakan. Bisa dilihat saksi, kalau apakah saksi diizinkan untuk maju yang mulia? Silakan Pak Arina kalau mau maju untuk lebih jelasnya, karena biar nggak menebak-nebak. Sebentar. Ini coba diperbesar nggak bisa? Bisa diperbesar? Ini ada kopinya apabila mau. Iya di sini aja, di sini aja.
Oke, sudah bawa mic-nya dibawa, bisa saudara jawab, bisa terekam. Sudah pernah melihat apa ini? Ada setoran. Mandiri. Ada setoran. Ini aslinya yang mulia, artinya ini lebih besar saja. Iya. Yang intinya adalah dana setoran dari Toras Panggabean untuk penempatan dana deposito di Bank Banten. Tanggalnya pun ada, 11 Desember 2017. Sebelum mendatangani Iya, maksud pertanyaannya kok. Iya. Benar ini. Kalau Toras saya nggak tahu Pak. Sebentar. Penempatan deposito. Ini benar nggak ada form penempatan deposito? Formnya betul, formnya Bank Banten Pak. Betul ya. Oke. Ini juga ada 2. Baliknya. Ya, sampai dengan formnya iya Pak. Tapi detail penempatannya karena emang saya bukan di ini saya nggak tahu Pak. Baik. Hubungan dengan itu aja supaya jelas ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Oke, Toras Panggabean kan yang mendeposito itu. Dilanjutkan itu. Baik. Gimana? Apakah itu sebagai syarat atau apa nanti? Silakan. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya, Pak Ardinal, apakah Anda pernah bertemu dengan klien kami di kantor Jasindo bersama dengan Pak Ari Prabowo? Saya tidak ingat. Dan ada permintaan penempatan dana deposito yang kemudian ditindaklanjutin oleh klien kami. Saya tidak ingat Pak. Karena klien kami investor dari PT MBS sebagai agen. Saya tidak ingat Pak. Tidak ingat? Iya. Oke. Iya Pak. Sampai itu dulu. Kemudian tanggal 4 Mei 2018 di tempatnya di Starbucks Pokas. Pernah? Di mana Pak? Tanggal 4 Mei 2018. Sebelum saya tunjukkan fotonya. Ya. Ada Pak Fahmi, ada Pak Ardinal, ada Pak Ari Prabowo di Starbucks Pokas. Ya. Pernah ketemu klien saya Pak? Mungkin Pak, tapi saya Sekarang mungkin ya? Ya, Dari nggak ingat, nggak ada, sekarang mungkin ya? kan tadi saya jawabnya nggak ingat Pak. Ada kemajuan Ya, Pak, paling nggak? ya. Terima kasih, ada kemajuan. Yang intinya kembali meminta penempatan dana kembali 21 M. Betul? Jaraan di sana saya tidak ingat Pak ya. Iya. Cuma kalau Tapi Pak pertemuannya? dari pertemuannya mungkin iya Pak. Oke, Mungkin iya, terima tapi, kasih. ya. Sementara itu mohon izin dilanjutkan Ya, rekan silakan. kami yang Masih mulia. ada tambahan dari rekan saudara? Izin melanjutkan majelis. Untuk Pak Irfan Ardinal, Iya Pak. Bapak di BAP berapa kali Pak? Di KPK? 3 mungkin. 3 atau 2? Antara 2 itu, ya. Pak. Tanggal 1 April 2024 sama 8 Agustus 2024. Iya Pak. Kenapa BAP-nya dirubah Pak dari yang pertama yang kedua? Ada tekanan dari penyidikah atau ada tekanan dari atasan Bapak? Izin menjelaskan yang mulia. Pada saat itu saya tidak melihat bukti-bukti Pak. Artinya pada saat BAP yang pertama terhadap seluruh pertanyaan dari penyidik saya masih harus mengingat. Tapi pada saat yang kedua terkait dengan beberapa bukti-bukti yang memang ditunjukkan oleh penyidik, ya artinya itu kan berdasarkan fakta Pak. Iya. Kalau memang itu memang benar adanya saya akui Pak. Oh ya. Itu. Baik, saya lanjutkan majelis. Ya. Pertanyaan selanjutnya untuk penegasan aja. Tadi saksi menyatakan semua instruksi terkait penerimaan FIBES adalah dari Pak Fahmi selaku atasan saksi, betul? Betul. Instruksinya lisan atau WA atau bagaimana Pak? Ada yang WA, ada yang lisan, tapi kebanyakan lisan Pak. Yang mulia. Ada WA, ada lisan, ya. Ya, tapi kebanyakannya lisan. Pak. Sebagian besar lisan. Silakan. Baik.
Untuk penerimaan fee base ke rekening pribadi saksi totalnya 3,3 M ya? Iya. Dipergunakannya untuk apa ya? Izin menjelaskan yang mulia, banyak sebenarnya yang memang beberapa macam kegiatan. Di antaranya adalah kita melakukan sosialisasi kepada calon debitur, Pak. Kemudian yang kedua, sumbangan apabila itu diperlukan dari biasanya disampaikan kepada direksi. Kemudian yang ketiga, kita suka melakukan yang namanya perlombaan kepada para account officer, mana yang pencapaiannya bagus atau memang yang prestasi. Nah itu kan. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan keagamaan biasanya kita Bang Banten diminta untuk berpartisipasi. Jadi sebagian besar itu, Pak. Izin saksi, Ya. apakah tidak disediakan atau dialokasikan oleh perusahaan Bank Banten untuk hal-hal sosial seperti itu atau emang tidak ada alokasinya untuk dana sosial seperti itu, perlombaan, keagamaan, lain-lain tadi? Anggaran ada, Pak, tapi mungkin kurang, karena memang pada saat itu Bank Banten sendiri kan masih rugi. Ya, Pak, makanya minta deposito ya. ke klien kami ya. Nah, lanjut yang mulia. Terkait sponsorship, Bapak salah satu yang terima handphone ya dari Pak Ari, betul? Izin menjelaskan yang mulia, memang bukan penegasan, Pak, bukan sponsorship, Pak. Apa itu? Jadi memang pada saat itu diberikan handphone. Oh iya. Dari Pak Ari. Dalam rangka apa, Pak? Dikasihnya? Memang dikasih aja, Pak. Wih, baik banget. Merek apa, Pak, handphonenya, Pak? Faktanya itu dia sudah itu, Pak. menerima. Merek apa, Pak, handphonenya? Faktanya dia sudah Seingat menerima. saya Samsung Note, Pak. Ya. Samsung Note berapa saya lupa tipenya, Pak. Ada 3. Terus yang Hong Kong ada surat resmi permintaan untuk jalan-jalan ke Hong Kong dari ada, Pak. Bank Banten ke Jasindo? Tidak ada yang mulia. Baik, terus saya lanjutkan untuk pemilihan vendor asuransi. Salah satunya kan Jasindo. Untuk proses pemilihan vendor, memilih Bank Banten memilih Jasindo itu prosesnya seperti apa ya? Berapa lama atau melalui lelang atau penunjukan langsung atau gimana? Saya tidak menjelaskan yang mulia, memang bukan di bagiannya kewenangan divisi kredit pada saat itu kredit konsumer, itu adalah kewenangannya divisi kredit admin terkait dengan prosesnya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara lebih rinci prosesnya. Demikian Pak Penasihat Hukum dan Majelis. Kalau selanjutnya untuk di Bank Banten sudah ada berapa asuransi setahu saksi yang bekerja sama dengan Bank Banten? Mohon dijelaskan Pak Penasihat Hukum, periode kapan, Pak? 17 sampai 20 semenjak Bapak menjabat di Bank Banten? 17 sampai 2017 baru 2, Pak. Jangkrida Banten dan Jasindo. Kemudian kalau nggak salah waktu belakangan ada yang namanya ABB, ada Askrida, kemudian ada apa namanya Capital Life dan beberapa rekanan yang lain. Tapi karena memang detailnya bukan di kewenangan divisi kredit konsumer, hanya itu yang saya ingat, Pak. Baik. Demikian, Pak. Saya lanjut untuk pemilihan produk asuransi yang menentukan itu nasabah atau pihak bank ya, Pak? Normalnya, Pak, izin yang mulia, normalnya adalah nasabah yang memilih. Nasabah. Ya. Debitur maksudnya, Pak. Balik lagi Pak Irfan, mohon izin terkait fee base kan tidak diperjanjikan ya, Pak? Iya. Bapak pernah atau atasan Bapak pernah bertanya nggak ke Jasindo, ini uangnya sih benernya uang apa sih? Kok kan kita nggak diperjanjikan kok dapat fee base setiap bulan atau apa? Izin menjelaskan yang mulia,
komunikasi antara Pak Fahmi direksi dengan Jasindo, saya tidak bisa tahu Pak. Artinya bukan saya tidak bisa mengetahui apa komunikasi yang dilakukan oleh Pak Fahmi dengan Sindo. Mohon izin berlanjut ke Pak Yuli. Silakan. Majelis. Terima kasih Pak Irfan. Pak Yuli Triatmoko. Iya. Ya. Pandangannya ke majelis saja, Bapak. Oh, ya. Dengar aja ya. Bapak, mohon izin Pak Yuli Triatmoko bersaudara dengan Pak Anton Triatmoko Jasindo. Punya hubungan keluarga enggak ya? Enggak Pak. Tidak ya? Saya juga kaget tadi namanya bisa tahu. Siapa? Pak izin, Bapak pernah menjabat sebagai manajer bank pensiunan ya Pak ya? Iya Pak, betul. Tahun berapa Pak ya? Di BNI Pak. 12 sampai 2017, betul? Ya 2012 sampai 2017 kalau 2016. Terkait peraturannya SEOJK nomor 32 tahun 2016, Bapak tahu? Ya tadi sudah saya sampaikan ada SEOJK terbaru Pak 2016. Selanjutnya sebentar. Poin 8 terkait di BAP Bapak ini poin 8 nih Pak. Izin membacakan majelis. Jelaskan apakah saudara mengetahui perusahaan yang bernama A PT Mitra Bina Selaras, B Proteksi Antar Nusa yang sebelumnya bernama Dian Sarana Proteksi. Jawaban Pak Yuli. Langsung ke poin 2 aja yang intinya PT Protek Antar Nusa dipergunakan sebagai broker untuk produk asuransi portofolio BNI Flexi cover kredit macet untuk mengcover kredit macet untuk debitur umum. Dalam hal ini pihak debitur tidak mengetahui adanya cover asuransi tersebut karena bila mana debitur mengetahui hal ini dikhawatirkan banyak yang mengaku kesulitan kredit macet sehingga menyebabkan meningkatnya klaim. Ini jawaban poin itu maksudnya seperti apa ya Pak? Diperjelas lagi Pak Yuli. Itu yang tadi dimaksud itu yang silent basis Pak. Jadi penutupan kreditnya itu yang dilakukan oleh BNI Pak, bukan nasabah, bukan debitur. Jadi karena kalau sampai debitur tahu itu di cover macet, maka nanti akan disengaja macet gitu Pak. Itu salah satu mitigasi resikonya sih Pak. Makanya kita pakai silent basis gitu maksudnya. Di poin 11 BAP saksi ada 4 produk asuransi jiwa kredit atas debitur BNI Flexi pensiun. Yang kedua BNI Flexi dengan peserta pensiun PNS, BUMN, BMD, TNI, Polri. Yang ketiga BNI KPR Multiguna dalam kurung KTA. Dan yang keempat ini asuransi khusus pegawai BNI ya Pak? Iya betul. 3 diantaranya dari 2019 itu masih didaftarkan ya Pak? Sudah ada hasilnya atau bagaimana Pak? 3 produk itu. Mohon maaf yang mulia, 2020 saya sudah resign dari BNI, tapi setahu saya itu pendaftaran di OJK sudah mencapai 95%. Tahun? Jadi memang di RBB itu Pak dimasukin di RBB tahun 2020 kalau nggak salah, nanti launching di 2021 kalau nggak 2000, saya lupa itu Pak. Tapi itu kita udah namanya kita daftar bareng Pak, syaratnya memang daftar bareng. Jadi pas saya sudah tidak di BNI itu masih proses Pak. Baik. Pendaftaran tersebut. Lanjut Pak Yuli untuk rekening Simpson ya. Simpson. Ini yang saya tanyakan siapa yang menginisiasi untuk pembukaan rekening tersebut Pak? Oh itu rekening Simpson itu kebijakan khusus untuk bank insurance Pak. Iya siapa yang ada 3 divisi Pak. Siapa? Jadi dulu di awalnya divisi namanya private banking Pak, wealth management, kemudian ada divisi jaringan sama divisi akuntansi. Kalau bicara untuk pembukaan Simpson, tujuannya untuk monitoring nasional Pak, pendapatan fee base
yang ada di BNI kan itu dana murah gitu. Oh, fee-based kan kalau sama Jasindo tidak diperjanjikan ya Pak? Betul ya? Yang diperjanjikan ada 4 tadi Pak. Yang sifatnya yang BNI cover sendiri memang tidak berjanjikan. Yang ada 3 tadi belum terdaftar Pak di OJK. Ya, tapi PKS-nya ada PKS induk kan Pak. Yang tadi pernah di awal dijelaskan, jadi Jasindo itu punya PKS induk dengan Bapak pernah lihat PKS-nya? Ya. Bapak pernah baca isi PKS-nya? Ada. Pernah lihat? Pernah baca? Terdaftar kanan di kita memang dari 2007 lama Pak. Udah lama memang. Jadi itu PKS rekanan itu dievaluasi tiap tahun di BNI Pak. Hampir semua rekanan asuransi. 4 produk itu termasuk 3 yang tadi yang. Jadi di PKS rekanan itu mencakup asuransi kredit, mencakup asuransi agunan, jaminan kredit, asuransi segala. Jadi semua produk asuransi Pak yang berkaitan dengan produk bank. Dan produk asuransi yang mau dipasarkan oleh pihak asuransi di bank. Namanya PKS induk Pak, PKS rekanan. Semua asuransi baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa. Baik. Saya lanjutkan. Izin dilanjutkan rekan ya. Wajib Majelis, silakan. Sudah pertanyaan untuk tim BNI, jadi Pak Yuli dan Pak Eko. Tadi kita terlalu banyak ngobrol macam-macam lah. Sebenarnya kita mohon dijelaskan dulu kepada persidangan hari ini, bank assurance itu apa sih Pak? Saya mau tanya yang dasar dulu. Bank insurance gitu. Ya, bank insurance. Bank insurance sih kalau seingat saya ini Pak, bank insurance itu diatur khusus di SCOJK nomor, kalau yang banknya 33, kalau nggak salah asuransi 32 nomor tahun 2016, September 2016 seingat saya. Nah, bank insurance adalah kerjasama bank dan asuransi dalam melakukan penutupan cover resiko asuransi baik bagi produk bank maupun kepentingan bank itu sendiri. Itu selalu luasnya sih Pak. Ya. Nah kemudian di bank insurance itu diatur Pak apa aja tentang skema pemasarannya karena dulu belum pernah diatur Pak. Oke. Ya. Korelasinya dengan tugas dan wewenang saudara saat itu karena di bank insurance itu Pak diatur harus ada unit khusus yang mengelola bank insurance gitu Pak. Karena sebelumnya belum pernah ada. Jadi SCOJK itu 2012 dibuat sama SCOJK karena belum pernah diatur, sebelumnya dirapin di 2016. Nah, harus ada unit khusus yang mengelola, memahami karena ternyata banyak underlying produk asuransi yang melekat dengan produk bank, Pak. Akhirnya diatur khusus dari pemasaran segala macamnya, Pak. Untuk item-item apa aja yang boleh dijual, Pak, sebenarnya dari bank assurance tuh. Jadi bank assurance itu item-item yang melekat untuk melalui pemasaran itu kan saya insya Allah masih ingat itu. Jadi ada dari sisi bisnisnya ya Pak, ada bisnis referensi dalam rangka produk bank maupun dalam rangka tidak produk bank. Nah itu bank hanya berperan sebagai melakukan referensi. Ada namanya in-branch. In-branch itu kalau Bapak sering ke Mandiri, ke BNI ada yang menawarkan produk asuransi itu namanya in-branch. Yang salesnya dari pihak asuransi. Terusnya ada namanya bundling. Bundling itu produk gabungan. Misalkan ada tabungan bank di cover asuransi pendidikan gitu. Tapi judulnya tabungan dengan asuransi. Nah jadi bundling, in-branch dan referensi gitu Pak. Nah ini yang diatur khusus cara pemasarannya Pak. Yang harus sertifikat segala macam. Jadi atas pembayaran premi yang saudara jual itu yang bayar siapa Pak? Kalau yang untuk bank insurance debitur Pak, nasabah. Nasabah ya? Ya. Jadi uang nasabah ya, bukan uang BNI. Mungkin kalau di Bank Banten ya bukan uangnya Bank Banten ya Pak ya? Jadi mengulang dari keterangan dari Pak Arinal tadi kan ya kalau uang premi memang uangnya dari debitor, betul Pak? Betul. Terima kasih Pak. Kembali ke BNI, satu saja karena sudah mau maghrib ini kayaknya. Tadi saya capture dari keterangan dari Pak Yuli dan Pak Egos, ada 3 komponen metode penarikan uang oleh BNI kepada Jasindo. Yang pertama adalah fee base, yang kedua adalah support bisnis, yang ketiga adalah
komitmen fee, tolong Pak, kami ini sangat awam karena tadi sudah tersebut sinergitas BUMN, tolong kami dijelaskan apa item 3 tadi Pak, satu salah dari tiga-tiganya Pak, tolong Pak. Saya luruskan Pak, itu tidak ada komitmen fee Pak. Oh kalau gitu di BAP Pak Agus Marha ada tuh, saya bacakan, izin majelis. Nomor 12, dapat saya jelaskan bahwa pernah ada komitmen fee dari KC Jakarta Esparman PT Asuransi Jasa Indonesia yang diterima oleh staf saya atas nama Yuli Triatmoko dari pihak KC Jakarta Esparman terkait dengan maintenance hubungan bisnis asuransi antara KC dan seterusnya. Mau saya teruskan? Cukup Pak, cukup. Jadi waktu itu mungkin penggunaan terminologi saya yang kurang tepat Pak. Yang saya maksud adalah support. Jadi yang pertama adalah fee based income tadi Bapak tanya. Jadi, mungkin karena terminologinya, jadi kalau boleh saya sedikit ralat, fee based income dan support. Yang di situ tertulis komitmen fee. Sebenarnya tidak ada komitmen fee Pak. Kami tidak pernah meminta apapun komitmen dari Jasindo. Oh berarti BAP dirubah di dalam persidangan ya Pak? Iya, saya menjelaskan aja maksud saya komitmen fee itu seperti itu sebetulnya. Karena waktu itu ya mungkin saya keliru lah dalam melakukan. Oke, jadi tinggal 2 Pak, mohon izin dijelaskan antara tadi bagaimana flow-nya, karena tadi ada yang ditransfer ke rekening SIMSEM, ada juga yang ke rekening yang perorangan yang sesuai dari pertanyaan jaksa tadi, ada juga yang cash. Jadi apa nih perbedaannya Pak, biar kami terang dulu Pak. Baik, jadi kalau saya boleh jelaskan di persidangan ini Pak penasihat hukum. Yang pertama fee based income, jelas fee based income adalah kaitannya dalam konteks kegiatan bank insurance, di mana bank memberi kesempatan untuk perusahaan asuransi bisa menjual produknya dalam produk-produk yang istilahnya saling membutuhkan di situ, dalam hal ini penutupan asuransi. Maka atas kesempatan bank memberi ruang kepada asuransi untuk bisa berjualan di situ dan menghasilkan keuntungan, maka ada yang namanya fee based income. Jadi pendapatan di luar bunga yang bisa diakui secara resmi oleh perbankan. Itu fee based income. Dan kemudian untuk tadi support gitu ya, support lah, apapun terminologinya ya, saya takut keliru ini ya support. Iya. Tapi intinya adalah kita punya tujuan yang sama, punya goal yang sama. Pada saat ekspansi kita naik, maka partner-partner kita asuransi salah satunya yang bersifat mandatori, salah satunya Jasindo, tentu kalau dia dipilih oleh calon debitur untuk menjadi mitra asuransi, maka dia akan mendapatkan penghasilan juga. Mungkin Pak, karena kita satu tujuan di situ, dan kemudian memang ruang gerak dari perusahaan asuransi ini nggak bisa dibatasi di dalam perbankan. Memang yang bisa bergerak penuh dan melakukan pemasaran, melakukan komunikasi adalah pihak bank. Itu dan tempat berjualannya pun harus di dalam bank. Maka karena biayanya dikeluarkan oleh bank, quote unquote, termasuk orang dan sebagainya, maka keuntungan yang didapat oleh pihak asuransi juga dibagi dalam bentuk fee based income. Kurang lebih begitu. Siap. Terima kasih penjelasannya. Walaupun saya tidak mengerti yang dijelaskan seperti Pak Eko menjelaskan, tapi itu bukan domain dari persidangan ini. Yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah, Bapak tahu nggak sih asal atau sumber dana yang Bapak minta dari Jasindo itu asalnya dari mana Pak? Tidak tahu Pak. Nggak mau tahu juga ya Pak ya? Pokoknya harus ada aja gitu ya? Saya tidak minta Pak, kita diberi Pak untuk support. Oh diberi, oke. Ya, kita tidak minta Pak. Jadi intinya sinergitas BUMN itu di halal kalau dilakukan secara bareng-bareng termasuk hal yang salah gitu ya Pak ya? Tidak juga Pak, saya tidak bilang begitu. Makanya seperti itu, nanti kita akan nilai. Cukup majelis. Bahasanya aja yang diperhalus. Marketing support itu komitmen fee, ya kan, hanya bahasa aja yang di ini. Sebetulnya sama itu. Kita kan menerima uang yang harus jelas, kan gitu. Apalagi BUMN kan, apalagi pihak bank. Menerima uang itu harus jelas dari mana sumbernya. Kalau memang itu legal, harus dicatat dong dalam pembukuan bank itu, ini pendapatan atau masukan dari pihak bank. Apakah seperti saudara ya, ini saya melanjutkan aja pertanyaan dari rekan penasihat hukum.
Atau begini aja pertanyaan dulu ya, nanti masuk ke situ. Tadi saudara mengatakan bahwa benar ada perjanjian kerjasama, benar ya? Perjanjian kerjasama antara Bank Banten, Bank BNI, dan Bank Mandiri, benar ya? Perjanjian kerjasama dan sudah ditandatangani dari Pak Jasindo oleh terdakwa Sahata dan dari pihak bank pimpinan-pimpinan saudara masing-masing, kan begitu? Baik, ini kerjasama sudah terjadi dan sudah ditandatangani. Di dalam kerjasama itu dari keterangan saudara itu tidak disinggung-singgung masalah agen asuransi, benar? Ya kan? Tidak disinggung-singgung masalah agen asuransi. Kemudian apakah menindaklanjuti perjanjian tadi PKS tadi ya, kemudian PT Jasindo menggunakan agen asuransi, apakah saudara wajib untuk diberitahu kemudian? Pada akhirnya PT Jasindo menggunakan agen asuransi, apakah PT Jasindo, Jasindo ini wajib memberitahukan kepada saudara yang bertanda tangan di awal tadi? Apakah saudara perlu mengetahui? Tidak, tidak perlu, tidak harus mengetahui saudara ya. PT Jasindo kemudian menggunakan agen asuransi yang awalnya saudara tidak mengetahui, kan gitu? Ya. Kapan saudara mengetahui bahwa Jasindo itu menggunakan agen asuransi? Pada saat kemarin, pada saat ada perkara ini. Saudara? Pada saat disidik Pak, penyidikan. Pada saat penyidikan. Pada saat penyidikan. Saudara? Sama Pak. Saudara? Bukan setelah penandatanganan baru saudara tahu, atau memang seperti itu ya? Sehingga saudara berani untuk meminta tadi ya. Apakah commitment fee, marketing support? Ya, pada saat saudara meminta itu, apakah saudara sudah mengetahui bahwa ternyata Jasindo itu sudah ada menggunakan agen asuransi? Waktu tidak tahu ya, jujur ya, benar tidak tahu saudara ya. Baik. Kemudian tadi di fakta persidangan saudara sudah menjelaskan saudara menerima 3,3 M. Iya kan? 3,3 M siapa yang menampung uang-uang itu? Ya? Ada di rekening saya yang saudara sendiri. Saudara ada pembukuan? Rekening koran ada. Ya? Dicatat dalam rekening koran. Rekening koran karena itu rekening saudara ya? Iya, yang mulia. Rekening koran itu ya? Iya. Benar ya? Saudara tampung. Iya. Kemudian saudara tampung kan pasti uang itu akan keluar. Iya. Saudara kepentingan operasional kantor. Ya kan? Iya benar. Benar yang mulia. Baik, saudara catat enggak uang-uang itu lari kemana? Tercatat enggak? Sebagian tercatat, sebagian enggak yang mulia. Sebagian tercatat, sebagian tidak. Tercatat di mana? Nah, apakah itu, di buku catatan pinggir saudara atau? Oh enggak, saya enggak buat yang mulia. Ya? Saya tidak membuat itu yang mulia. Tidak membuat secara Enggak, resmi. jadi biasa izin menjelaskan yang mulia bahwa biasanya pimpinan saya ngecek ada uang masuk berapa, kemudian meminta dikeluarkan. Oke. Atas Oke, permintaan. saudara yang menampung ya? Iya. Saudara menampung, kemudian uang yang keluar, apakah saudara memberitahukan ke pimpinan saudara? Iya. Melapor? Melapor. Dengan catatan tentunya kan? Biasanya rekening koran saya bawa, rekening tabungan saya bawa. Iya. Apakah 3,3 M termasuk perjalanan saudara ke Hong Kong atau kemana tadi? Tidak yang mulia. Itu lain lagi itu? Lain lagi. Oh seperti itu. Apakah uang 3,3 M ini sudah terbagi habis atau masih ada sisa di rekening saudara? Enggak ada. Ya? Enggak ada sisa. Habis? Habis. Untuk operasional kantor? Iya. Untuk kegiatan kantor atau atas permintaan daripada pimpinan. Pimpinan. Iya. Oh jadi ada uang cash yang saudara rasakan ke pimpinan juga? Bukan uang cash kepada pimpinan. Kalau biasanya mereka minta ada pembiayaan kegiatan, umpamanya buat makan, segala macam kita bayar. Saudara ambil uang cash kemudian saudara Bayar, belanjakan ya? Itu ya? Iya. Tentunya penyidik sudah dapat rekening korannya tentunya. Sudah. Ada ya? Ada. Sudah serahkan ke rekening. Ya, nanti Sudah. mereka yang pelajari itu kan? Iya. Bukan bagian kami, kita mungkin hanya mengembangkan fakta persidangan. Baik, dari pihak BNI. Baik, ya, tadi 300 sampai 400 juta rupiah ya. Siapa yang menampung?
Saya Pak. Saudara sendiri menampung ya? Ya tadi yang sebagian yang ada yang Baik, transfer. uang yang saudara tampung itu jelas dari Jasindo ya? Iya Pak. Sumber dana saudara tidak tahu? Tidak tahu. Sumber dana ya? Ya dapat dari Pak Hari kan. Nanti ini akan menjelaskan kan? Pihak Jasindo akan menjelaskan gimana ceritanya itu. Tapi yang jelas saudara hanya menerima dan tidak tahu sumber dananya. Kemudian itu saudara tampung ya? Apakah masih ada tersisa atau sudah terbagi habis? Sudah habis Pak. Ya, terbagi yang habis. saudara nikmati sendiri berapa? Untuk kepentingan Saya nggak pribadi? pernah mencatat tapi Pak. Ya? Nggak pernah mencatat. Nggak pernah bikin mencatat. catatan. Nggak dicatat kan? Enggak. Iya. Karena saudara-saudara sendiri tahu bahwa ini kan ada uang legal dan ilegal. Iya kan? Ya. Pihak bank biasanya tahu banget, tahu paling rigid untuk mencatat hal-hal uang masuk dan uang keluar. Itu pihak bank tidak perlu diajari, mereka lebih tahu. Tapi ini memang tidak dicatat ya. Iya Pak. Iya, Tidak tercatat ya. ya. Yang mulia. Iya. Iya, saudara tahu kan? Sebagai pimpinan. Tahu yang Untuk mulia. pusat kan? Iya. Iya. Itu memang benar sudah terbagi habis untuk kepentingan untuk kepentingan BNI, untuk operasional ya, operasional ada kegiatan-kegiatan. Karena terimanya kan bertahap sedikit gitu. Gitu ya. Itu digunakan uang itu. Digunakan. Dan laporannya itu sampai pimpinan tahu. Oh tidak. Itu di Ya. di kami aja. Di Pak Juli kemudian sampai Nah, sekarang pimpinan tahu uang dari mana itu kan saudara harus bisa bertanggungjawabkan kan gitu. Masa pimpinan tidak tanya uang dari mana ini kan gitu. Pasti dia tanya, ini penggunaan uang itu dari mana? Dia tahu ada uang operasional memang. Ya ada uang profesional tapi kan itu langsung kami dapat ada kegiatan langsung kami support gitu. Jadi kami nggak tahan lama. Oh iya, memang tidak dicatat sebagaimana keterangan ini ya? Iya. Tidak tercatat. Ya, karena ya bertahap kan yang mulia itu kan periode berapa lama jadi masuk berapa juta kemudian kita ada kegiatan apa kita support. Saudara bukan bagian keuangan kan, biasanya kan yang menampung itu bagian keuangan. Kenapa bukan bagian keuangan yang menampung? Atau saudara bagian keuangan? Saudara? Ya? Bisnis, saudara? Kita bisnis Pak. Iya. Biasanya kan yang uang itu bagian penampungan kan keuangan. Biasanya keuangan. Tapi saudara enggak ya, bukan ya? Tapi memang dipercaya aja untuk mengelola itu. Baik. Kalau dari pihak Mandiri, apakah saudara memang ada apa tadi istilahnya? Apakah komitmen fee ataukah marketing support? Yang mulia seperti yang saya sampaikan di BAP untuk yang sepanjang yang saya tahu yang mulia kita sesuai dengan apa yang di PKS. Jadi fee base sebesar 20% atau 15% itulah yang kami terima. Oke. Itu yang bekerja sistem tadi sudah Betul. jelaskan. Betul. Sistem ya. Jadi saudara tidak pernah menerima sebagaimana yang dijelaskan Saya tadi tidak pernah ya? menerima. Atau yang menampung uang dari Tidak Jasindo? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah ya? Tidak tahu, pernah. saudara. Baik, saksi kelima Pak. Yang lima ya. Tadi saudara menjelaskan bahwa saudara bekerjasama dengan Jasindo itu karena apa? Sesuai dengan apa tadi? Saudara menghubungi sesuai kasus ya tadi, per kasus. Betul. Per kasus. Saudara Bina Mitra Indo Sejahtera itu kontraktor ya? Betul. Kontraktor apa? Bidang apa? Perumahan? Bukan. Bidang pembangunan iya, pembangunan jalan iya. Iya, kemudian pembangunan irigasi juga iya. Baik. Tadi saudara sudah banyak menjelaskan ya di pertanyaan oleh rekan penuntut umum. Baik. Kemudian ada proyek yang 53M tadi ya? Betul. 53M itu proyek apa tuh? Nah, proyeknya saya tidak tahu. Saya hanya kalau dimintai tolong untuk garansi bank. Diminta kalau ada proyek, saya dikasih tahu suruh minta bank garansi. Bank garansi, baik. Ya. Sudah menghubungi pihak Jasindo dan gagal tadi. Saya menghubungi pihak Jasindo. Saudara sudah bermohon dan sudah diproses. Ternyata dikabarkan itu ditolak, tidak bisa kemudian mendapat penjaminan. Kemudian saudara membantu yang proyek yang lain. PT apa tadi? Yang PT yang lain sebenarnya sebelumnya. Oh sebelumnya. Sebelumnya, baik ya. Itu juga anggarannya hanya 1, dia punya proyek 13M, jadi 13M. bank garansinya 1,3M. 1,3M. Itu disetujui itu. Itu disetujui. Kemudian setelah itu disetujuin, itu jaminan pelaksana dan jaminan uang muka.
Ya. Berselang nggak lama itu dari pemberi kerja yang sama itu Cengta itu proyeknya yang 53M. Nah, saya mengajukan ke ke Jasindo. Ya. Sampai Jasindo diproses, ternyata digagal. Jawabannya tidak dapat disetujui. Oke. Itu tidak diproses lagi kan? Kemudian saya nggak proses lagi. Nggak proses lagi. Ya. Oke. Saudara menggunakan agen asuransi enggak? Tidak. Tidak sama sekali. Saya langsung ke Jasindo, ke Jasindo. Ya? Saudara enggak ngerti dengan agen asuransi? Enggak. Baik, cukup. Ada tambahan, Mas? Cukup. Baik, mungkin ada tambahan dari pihak penuntut umum. Cukup ya. Baik, sekarang bisa bertanya saudara. Cukup ya. Kalau ada pertanyaan silakan, enggak apa-apa. Itu hak saudara untuk bertanya. Cukup ya, jelas. Nanti saudara bisa menanggapi keterangan para saksi dalam nota pembelaan saudara ya. Silakan saudara Toras Panggabean, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Ya, saya ke Pak Ardinal ya. Pak siapa? Saksi. Ardinal. Yang mana? Oh ya. Jadi saya ketemu sama Pak Ardinal ini di kantor Jasindo Isparman. Iya. Saya diundang. Iya, lupa. Ari Prabowo. Tapi pertemuan ada tapi dia lupa. Ya. Saya diundang Ari Prabowo sekitar menjelang akhir 2017. Ya. Sudah ingat ada pertemuan dengan terdakwa di Jasindo? Sudah ingat. Pertanyaannya apa? Ya, kemudian Ari Prabowo ya, pertemuan kedua yang di Kokas, Starbucks Kokas, bersama Pak Fahmi, Direktur Utama. Itu ada hubungannya dengan penempatan deposito saudara? Betul Yang Mulia. Ada hubungannya dengan penempatan deposito saudara terdakwa waktu itu? Izin sebagaimana menjelaskan, bukti Mulia. tadi loh. Ya, boleh izin menjelaskan Mulia, karena saya ingat. Penempatan deposito atas nama Pak Toras itu memang dalam upaya kita meningkatkan dana penghimpunan dana pihak ketiga. Ya. Artinya statusnya Pak Toras tidak terkait dengan perjanjian, Pak. Hanya ditawarkan kita minta bantuan kepada Jasindo, kira-kira ada nggak calon nasabah yang bisa diminta untuk menempatkan deposito. Itu Yang Mulia yang bisa saya jelaskan. Benar, diakui. Apakah ada hubungannya, nanti kami akan gali ya, apakah ada hubungannya atau tidak. Itu wajar, dia menawarkan semua pegawai bank itu menawarkan deposito ke nasabahnya. Lebih banyak deposito lebih bagus. Iya, kan gitu. Yang Mulia, betul. Untuk silakan, tapi tidak ada, kalau saudara bilang tidak ada hubungannya dengan perjanjian. Tidak ada hubungannya dengan PKS kami dengan Jasindo. Menurut saudara itu ya. Silakan, apalagi? Jadi Yang Mulia, pada saat Pak Ardinal saya ketemu di kantor Jasindo Isparman atas undangan Pak Ari Prabowo sebagai kepala cabang mewakili Jasindo, bahwa Bank Banten sangat membutuhkan deposito. Waktu itu saya penempatan hampir 20 miliar. Terus pertemuan kedua, waktu itu Pak Ardinal itu didampingi stafnya namanya Larissa, saya masih ingat, Larissa Rahmadani. Oke. Di ruang kerja Pak Ari. Iya. Yang kedua di kota Casablanca, Kokas, di Starbucks ketemu sama Pak Fahmi, sama Pak Ardinal juga. Minta lagi karena Bank Banten sangat butuh dana untuk operasional. Nunggu turun dulu katanya dari Pemprov. Saya tambah lagi 21 miliar. Jadi totalnya 41 miliar Yang Mulia. Terima kasih. Itu sekalian tanggapan ya. Sekalian tanggapan pertanyaan dan sekalian tanggapan saksi kepada saudara. Gimana? Ditanggapi keterangan saudara. Izin menjelaskan. Ya, benar apa saudara bantah atau sesuai apa saudara bertetap pada mengenai keterangan? Jumlahnya saya tidak tahu, Pak. Pada saat itu Yang Mulia kami hanya menawarkan meminta bantuan. Pertemuan pertama yang ada di kantor Jasindo, sebenarnya pertemuan itu adalah antara Pak Fahmi atas inisiatif daripada Pak Ari Prabowo. Pak Fahmi mau ketemu dengan calon deposan. Artinya status Pak Toras dalam hal ini adalah calon deposan, Pak. Pada saat itu Pak Fahmi tidak bisa, maka saya diminta untuk bertemu di kantornya Pak Ari di KCS Parman. Berarti benar itu ya? Betul, Pak. Itu
Penempatan deposito Penempatan 20. saja, iya. 20, tapi saudara tidak tahu jelas. Kalau angkanya belum Pak, jadi kita belum bicara, yang mulia, maaf. Itu pertemuan pertama, pertemuan kedua di Kokas masih diselingi juga pembicaraan mengenai penempatan deposito. Hanya penempatan deposito. Oke, Iya. sudah, dibenarkan. Dan itu disampaikan seingat saya, yang meminta adalah Pak Dirut langsung Pak. Ya, pasti penempatan deposito ada bukti ya, nanti bukti yang Ada, saudara pasti tidak boleh. ingat jumlah tapi nanti dibuktikan. Iya. Apalagi cukup ya? Cukup Pak. Oke. Ya, cukup, Ada yang lagi mulia. yang mau dibantah dari BNI? Cukup, tidak tahu saudara ya, cukup. Terima kasih. Ada barang bukti yang mau diperlihatkan? Silakan. Tolong ya dikasih juga ke terdakwa daftar barang buktinya. Mereka juga. Kami dua aja. Yang lain sini. Dikasih Untuk dua. yang pertama saksi Wawan Setiawan. Maju Pak, Wawan Setiawan. Itu aja. Iya, maju. Nanti di berkas. Wawan Setiawan, nomor BB nomor 35. 35. Bapak tahu? Atau tidak kan gitu aja. Oh iya, pakai tahu nggak sih Pak? Nah. Tahu. BB 35 tahu Pak? Tahu ya? Iya, tahu Pak. Nomor BB 36? 36 tahu. Betul. Pak Fahmi. Oke. Ya. Tahu Pak? Pak Fahmi, sudah ada ya? Pak Irfan Adinal. BB nomor 40. Oh ya, tahu ini tadi. Sama. Tahu ya? 40 41 tahu Pak? Ya, PKS-nya benar Iya, Pak. benar. 41 41 Pak Rinal. Ya. tahu. Tahu. Oke. Yang mulia. Untuk saksi Pak Yuli. Pak Yuli BB nomor 683. Berapa? 683 Pak. 683 683. Pak Yuli. BNI 2017 saudara masih menjabat. Iya. Benar ya? Terus Tahu? BB 1634. 1634 Saudara Yuli. 1634. Terus yang 1639 nggak ada? Oh, oke. Tahu enggak? Ada enggak BB-nya? Flash disk yang Oh, flash disk. yang ditampilkan tadi. Oh ya, yang ditampilkan tadi. Oh, deh usah ya. Dah. Benar ya? Untuk Herlinda Ada di apa namanya? Flash disk. Ada ya? ada betul. Baik. Oke, cukup. Ada. Kamu apa lagi? Oke. Ya. Hanya itu? Udah cukup, udah semuanya. Oh, berapa itu? Pak Irfan tadi Pak, tolong Pak Irfan lagi Pak. 799 yang terakhir. Ya, 799. Pendapatan Nomor berapa, deposito nomor di berapa? Bank Banten. Nomor berapa? 79. 799 Bapak. Hah? 799. 799. Pendapatan deposito di Bank Banten. Bank Banten. Iya. Enggak tahu saudara ya? Oke. Enggak tahu. Oke, cukup Pak. Udah dijawab tadi memang enggak tahu. Iya. Nanti ya dibuktikan aja. Ya. Siap. Sesuai. Cukup Pak. Baik ya. Terima kasih atas kehadiran saksi-saksi. Ya sudah dari pagi sampai sore ya. Itulah risiko kita menjadi saksi di perkara tindak pidana korupsi ya. Terima kasih, bisa saudara meninggalkan tempat. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Bisa Pak. ada waktu untuk sholat asar ya. Silakan.
Saudara terdakwa bisa duduk di depan lagi. Silakan, Pak. Silakan duduk. Baik ya, silakan duduk, Pak. Demikian sidang hari ini dengan 6 saksi sudah kita sama-sama periksa ya. Untuk selanjutnya masih tetap 1 minggu, Pak ya. Masih bisa 1 minggu. Aduh, sebentar. Ini hari ini tanggal berarti 23 ya. Siap. Tetap hari Kamis. Harinya tetap hari Kamis. Tanggal 23 Januari 2025 ya. Sebelum kami tutup ada pertanyaan, Pak? Cukup majelis. Ada yang mau ditanyakan saudara mengenai penundaan sidang? Cukup ya. Baik, demikian sidang hari yang selesai pada hari Kamis depan tanggal 23 Januari 2025. Ya, masih acara pemeriksaan saksi, tolong diberitahukan saksi-saksinya ke tim penasihat hukum para terdakwa ya. Demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.